Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya, juga bukan karena kehendak manusia. Panggilan terjadi karena Tuhan menghendakinya. Tuhan yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karyanya. Melalui kutipan hari ini, kita mengetahui bahwa ketika Tuhan memilih dan mengutus, kita tidak dapat bertanya akan pergi kemana, dengan siapa, dan apa yang perlu dibawa. Kita diharapkan menanggapi panggilan itu dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan menunjuk 70 murid dan mengutus mereka pergi ke setiap kota dan tempat, Dialah yang memberitahukan dengan siapa mereka bekerja, bagaimana menghadapi situasi pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika mengalami penerimaan atau penolakan. Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengutus orang bekerja dalam kebun anggurnya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, untuk memenuhi panggilan pelayanan, sudah seharusnya seseorang tidak dibebani
dengan hal-hal materi, tidak memaksakan keinginan, melainkan hanya fokus pada tugas panggilannya. Seorang pelayan harus melayani sesuai dengan kehendak Tuhan dan bertanggung jawab menanggapi panggilan, karena panggilan itu menyatakan kuasa Allah melalui pertobatan dan pewartaan kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, panggilan melayani Tuhan merupakan anugerah yang diberikan seturut kehendaknya. Karena itu, setiap orang yang dipanggil dalam pelayanan harus menyatakan kerelaan tanpa paksaan. Karena panggilan pelayanan adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Jika seseorang melayani hanya karena menginginkan tempat yang aman dan nyaman, kehidupan yang terjamin, mendapat penghormatan dan penghargaan, maka janganlah memberi diri menjadi pelayan. Semua itu bukanlah dasar pelayanan yang diajarkan oleh Alkitab. Sebab panggilan melayani Tuhan menuntut kesediaan diri dan kesiapsiagaan melayani seturut kehendak Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, kita dipercaya untuk membawa kabar gembira dan damai sejahtera bagi setiap orang yang kita jumpai dan kita kunjungi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus yang adalah rekan kerja dan pendamping terpercaya Rasul Santo Paulus dalam perjalanan misinya. Mereka mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan dari Santo Paulus. Mereka ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah diderita oleh Santo Paulus. Bertobat dan menjadi seorang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Mereka menjadi orang-orang kudus, bukanlah karena mereka manusia-manusia sempurna, melainkan karena mereka berdua memiliki hati yang mengasihi Yesus seperti Santo Paulus. Saudara-saudariku yang terkasih, yang kita butuhkan adalah sebuah hati yang masih dapat diajar, dibentuk. Sebuah hati yang mengasihi Kristus dan memiliki keinginan tulus untuk melayani Dia dalam diri orang-orang yang kita temui setiap hari. Sudahkah kita punya hati seperti yang diharapkan Tuhan dalam diri kita masing-masing? Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, bentuklah hati kami agar menjadi hati yang sungguh mengasihi-Mu dan siap melayani-Mu dalam diri orang-orang yang kami temui setiap hari. Tuhan, utuslah kami seperti hanya dengan Santo Timotius dan Santo Titus yang peringatannya kami rayakan hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu. Kaulah penyelamat sejati kami, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah.
jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.